Tak terasa, sudah 40 hari almarhumah Marissa Haque meninggalkan belahan jiwanya musisi Ikang Fauzi. Untuk memperingati 40 hari kepergian almarhumah, pria yang sudah mendampingi almarhumah selama 38 tahun ini bersama kedua buah hatinya, Chiki dan Isabella Fauzi, menggelar acara tahlil dan yasinan sekaligus acara mengenang sosok almarhumah. Lantunan ayat-ayat suci dan pujian pada ilahi pun mengiringi doa untuk mengenang almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita memang bikin di sini karena memang mengenang, selain mengenang juga ingin mengembangkan semangatnya ya, karena Marissa ini emang sosok yang makanya kalau orang bilang bidadari itu dia kalau berjuang tuh setengah-setengah gitu. Jadi memang hari-harinya dia tuh emang dipenuhi oleh agenda siapa lagi yang dia bisa tolong. Kalau enggak dia ngajar, ya kan, kalau dia belajar kan bukunya banyak. Kalau enggak dia melakukan banyak koneksi untuk bisa melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat gitu. Pria berusia 65 tahun ini kemarin tampak lebih tegar dari sebelumnya. Ia tak lagi berada dalam situasi sendu penuh duka atas kehilangan belahan hatinya. Namun Ikang tetap tidak bisa melupakan memori manis selama perjalanan hidup bersama almarhumah. Sangat, belum ada perubahannya. Luar biasa kepeduliannya terhadap sekelilingnya. Bahkan kami para sahabat pun sampai hari ini merasa kehilangan. Jika Ikang sudah bisa lebih tegar menghadapi kenyataan atas berpulangnya almarhumah, kedua buah hatinya Chiki dan Isabella masih diliputi rasa kehilangan yang pekat usai kepergian ibundanya. Setiap kali melihat barang-barang peninggalan almarhumah yang disimpan rapi, Chiki bahkan selalu ingat saat-saat sang bunda masih berada di rumah. Lantas benarkah barang-barang pribadi almarhumah kelak juga akan diwakafkan untuk menjadi ladang amal ketimbang menjadi simpanan pribadi yang akan selalu membuat tabir duka anak-anak almarhumah? Atau pakai make up ibu sih kalau saya. Kalau saya jadi sering pakai make up ibu. Meja rias ibu gitu dengan rambut di sana, make up di sana. Kita terus pakai barang ibu. Iya. Alhamdulillah anak kandung ya saya. Ya tuh jangan sampai ada yang nggak jadi manfaat lah, diberikan kepada orang yang tepat dan jadikan tempat guna. Feby Rastanti saat ini tengah berbahagia. Tepat pada hari Sabtu, 9 November 2024 lalu, Feby resmi menikah dengan Derajat Jumantara yang berprofesi sebagai seorang perwira polisi. Pernikahan itu digelar di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dekorasi akad nikah pun dibalut dengan penuh estetik. Dekorasi bunga penuh menghiasi ruang akad nikah dari mulai warna pastel, dusty pink, peach, dan putih, serta ronce melati melengkapi dekorasi sepanjang ruangan. Feby terlihat anggun dengan balutan busana pengantin khas Sunda, sementara Derajat tampil gagah dalam balutan beskap dan belangkon. Namun ada momen haru sebelum prosesi ijab kabul dimulai. Dalam video itu, Derajat tampak tidak bisa menahan haru dan menangis bahagia ketika Feby berjalan ke arahnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Feby Rastanti binti Rashid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu Prosesi akad nikah berlangsung hikmat.
Dengan satu tarikan nafas, Derajat begitu lantang mengucap ijab kabul. Ketegangan itu akhirnya menjadi cair. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Feby dan Derajat alias Ajat. Derajat sah meminang Feby dengan mas kawin berupa logam mulia 9 gram, uang $11 Amerika, dan Rp2.024. Untuk ngobrol di media kan juga belum pernah nih, jadi memang buat pertama kali kan gak enak kalau tiba-tiba harus ngobrol di pernikahan, makanya dari Feby dan Ajat minta kita mewakili. Setelah akad, pada malam hari yang sama, keduanya menjalani prosesi pedang pora, tradisi khas mengantar perwira memasuki jenjang perkawinan untuk pertama kalinya. Sentuhan budaya dan seragam dinas Derajat semakin memperkuat makna momen spesial ini. Dalam prosesi ini, Feby memilih mengenakan pakaian adat Palembang berwarna merah yang melambangkan kemewahan dan kebahagiaan. Feby tampil memukau dalam balutan kebaya merah modern lengkap dengan mahkota pengantin, sedangkan Derajat mengenakan seragam dinasnya. Pada momen itu, Feby juga menyuguhkan sebuah persembahan indah dan penuh makna melalui tari pagar pengantin, sebuah tarian adat Palembang yang menggambarkan sambutan hangat dan penghormatan bagi para tamu serta keluarga yang hadir. Penampilan Feby itu tentu saja mencuri perhatian seluruh undangan dengan gerakan-gerakan yang anggun, luwes, mengikuti alunan musik tradisional yang menghentak lembut namun penuh karisma. Melangkah dengan kesatria bangsa, dipayungi sayap-sayap nan perkasa, hias cempaka kenangan menempa, mekarnya kuntum. Jadi Feby akan menggunakan busana Palembang dan kebetulan Ajatnya menggunakan seragam. Dan nanti juga akan ada pedang pora. Tak sampai di situ, momen menarik lainnya ketika Feby seperti melepas kerinduannya ketika bernyanyi bersama para sahabatnya yang dulu tergabung dalam grup vokal Blink. Meski mengenakan pakaian adat, namun Feby yang ditemani oleh suami tercinta tampak begitu lepas bernyanyi tembang bertajuk Emotion milik Destiny's Child. Lantas, akankah Feby bakal meninggalkan karir keartisannya dan siap menjadi seorang istri polisi atau anggota Bayangkari, mendampingi suami kemanapun ditugaskan atau justru sebaliknya? You never see me fall.